Halo Bapak Ibu sekalian, jumpa lagi dengan saya Dr. Ivan. Kali ini kita akan membahas mengenai deteksi dini gangguan spektrum autis pada anak dengan rentang usia 18 sampai 36 bulan. Indikator yang ingin dibahas kali ini adalah dapatkah anak Anda bermain pantas dengan mainan kecil seperti mobil atau benda kecil tanpa memasukkan ke dalam mulut, mengunyah dan menjatuhkannya. Jika mengacu pada usia perkembangannya, seharusnya anak pada rentang usia ini sudah bisa bermain secara fungsional, yaitu memainkan benda sesuai dengan tujuannya. Misalnya, ketika diberikan mainan mobil-mobilan, anak bisa sambil menceritakan imajinasinya, memainkan dengan mengarahkan maju mundur, bahkan membuat suara mobil brem-brem. Atau ketika diberikan mainan balok, anak bisa menyusunnya seakan-akan menjadi rumah atau menara. Namun hal ini berbeda pada anak dengan gangguan spektrum autis. Kemampuan bermain yang berkembang lebih lama membuat anak cenderung memainkan sesuatu dengan tidak semestinya. Salah satu contohnya adalah jika anak secara terus-menerus memasukkan mainan ke dalam mulut. Hal ini wajar jika dilakukan pada anak usia 1-2 tahun. Karena memang pada usia tersebut anak masih dalam masanya ingin memasukkan benda apapun ke dalam mulut karena penasaran. Seiring dengan bertambahnya usia dan berkembangnya kemampuan kognitif anak, maka seharusnya rasa penasaran sudah hilang dan anak sudah mengerti mana yang bisa dimakan dan mana yang tidak. Jika buah hati di rumah usianya sudah lebih dari itu dan kebiasaan memasukkan benda ke mulut ini terus-menerus berlanjut, maka Bapak Ibu harus lebih waspada. Ada kemungkinan kebiasaan ini mengindikasikan anak mengalami gangguan makan yang disebut pika. Hal ini bisa terjadi bukan hanya pada anak dengan gangguan spektrum autis, tapi kerap ditemukan pada anak-anak tersebut. Kenapa? Karena terjadi under responsive gustatory, sehingga anak cenderung mencari stimulus yang lebih intens pada bagian indera perasa supaya bisa cukup untuk diregister ke sistem saraf pusat. Stimulus yang dicari bisa berupa tekstur maupun rasa dari sebuah objek. Misalnya tekstur yang keras bergerigi pada mainan mobil-mobilan, balok, batu, atau tekstur yang lembut seperti pada mainan lilin atau plastisin. Selain tekstur, stimulus juga bisa berupa rasa yang sangat kuat seperti cat atau lem yang sering ada di mainan mobil-mobilan atau balok. Cara bermain yang berbeda pada anak-anak dengan gangguan spektrum autis juga bisa terlihat dari terbatasnya minat interaksi dua arah. Hal ini membuat anak jarang menceritakan imajinasinya ketika bermain. Jika bercerita pun, biasanya ia menceritakan hal yang sama dengan kata-kata dan nada bicara yang sama berulang kali. Pak, Ya, asyik, makan bakso. asyik ayam. Pakai nasi nggak? Asyik, 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 asyik. Mau makan. Mau bakso. Perilaku ini termasuk gejala repetitif yang sering ditemui pada anak dengan gangguan spektrum autis. Pada beberapa anak dengan gangguan spektrum autis, mereka sangat suka melihat sesuatu yang bisa terus berputar. Maka jika diberikan mainan seperti mobil-mobilan, anak bisa saja hanya fokus memainkan roda pada mobilan tersebut. Misalnya roda tersebut diputar-putar dengan tangan, atau anaknya bisa saja tiduran di lantai hanya untuk melihat roda yang berputar. Ya, sini. Selain dalam bermain, perilaku repetitif yang sering muncul adalah anak tertarik melakukan kegiatan berulang yang tanpa tujuan. Kegiatan berulang ini seperti membuka tutup pintu, mematikan dan menyalakan lampu, atau melihat kipas angin yang berputar. Cara bermain yang tidak sesuai lainnya juga bisa terjadi ketika anak diberikan beberapa mainan mobil-mobilan, balok, atau mainan bongkar pasang. Dibanding memainkan sesuai dengan fungsinya, anak lebih suka mensejajarkan mainannya atau mengumpulkan mainannya berdasarkan warna dan bentuknya. Walaupun sudah dicontohkan cara bermainnya, anak cenderung tidak memperhatikan dan tetap bermain sesuai dengan keinginannya. Hal ini bisa saja terjadi karena kurangnya minat observasi dan imitasi perilaku yang menjadi ciri khas pada anak dengan gangguan spektrum autis. Namun bukan berarti anak dengan gangguan spektrum autis tidak bisa bermain fungsional sama sekali ya.
Hanya saja mereka butuh memainkannya berkali-kali terlebih dahulu, tidak seperti anak-anak tanpa gangguan spektrum autis seusianya yang bisa secara spontan meniru dan bermain dengan pantas. Seperti itulah indikator pada deteksi dini gangguan spektrum autis pada anak dengan rentang usia 18 sampai 36 bulan. Apabila Bapak Ibu merasa buah hatinya di rumah sering bermain dengan tidak semestinya, maka ada baiknya Bapak Ibu mengonsultasikannya ke ahli yang terkait. Bukan berarti satu gejala ini saja bisa mengindikasikan anak mengalami gangguan spektrum autis. Namun dengan berkonsultasi dengan ahli, maka Bapak Ibu bisa mendapat penjelasan yang lebih tepat dan buah hati bisa mendapatkan penanganan yang diperlukan. Kalau begitu, sekian dulu video kita kali ini. Kita jumpa lagi pada video berikutnya. Sampai jumpa.